Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang sama-sama kita cintai ini. Selanjutnya, salat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam islamiyah yang sama-sama kita rasakan pada saat ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang materi konsep dasar perencanaan pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Asmendri SAG MPD. Baiklah, sebelum kami menjelaskan tentang materi yang akan kami sampaikan, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Nurul Habibi dengan NIM 2230 1030 55, dan teman saya Azhar Lafif dengan NIM 2230 10 30 15. Baiklah, langsung saja masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian, tujuan, dan manfaat perencanaan pendidikan. Yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan yang akan dicapai serta cara untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Hani Handoko, perencanaan adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penetapan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, dan anggaran, serta standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan diperlukan dan terjadi dalam berbagai bentuk organisasi, karena perencanaan merupakan proses manajemen yang mendasar dalam pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan. Perencanaan diperlukan untuk semua jenis kegiatan, baik itu kegiatan organisasi, perusahaan, atau komunitas. Dan perencanaan ditemukan di setiap fungsi manajemen, karena fungsi-fungsi ini hanya dapat mengimplementasikan keputusan yang ditetapkan dalam rencana. Berikutnya yaitu pengertian perencanaan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sarbini, dia menjelaskan bahwa perencanaan yaitu upaya dan tanggung jawab terhadap semua kegiatan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, menurut Permana Johar, menekankan secara konseptual didefinisikan sebagai sebuah rencana tindakan untuk capaian strategis yang hendak diraih. Tidak berlebihan jika perencanaan dijadikan sebagai acuan dan pedoman. Yang ketiga, menurut Mayasari Nandini, dia menjelaskan bahwa perencanaan yaitu bahwa perencanaan merupakan langkah awal dalam menentukan tujuan yang akan dicapai sesuai dengan isi kurikulum. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiyah, yang berasal dari kata Arab seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, yaitu ayat yang kedua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Tuhan semesta alam, itu kata Rabbil alamin, yaitu Tuhan yang mengatur dan
yaitu Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Secara terminologi, pendidikan adalah proses peningkatan, pemantapan, dan penyempurnaan seluruh kemampuan dan potensi manusia. Menurut Undang-Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, memiliki keberanian spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, kepribadian luhur, dan keterampilan yang diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut para ahli. Di antaranya yang pertama, menurut Suwarno Wiji, bahwa pendidikan merupakan hasil peradaban suatu bangsa yang dikembangkan atas dasar konsep kehidupan bangsa yang merupakan falsafah pendidikannya. Yang kedua, menurut John Dewey, bahwa pendidikan sebagai merekonstruksi atau dengan kata lain menata kembali semua pengalaman. Diharapkan pengalaman tersebut dapat mengarahkan untuk pengalaman selanjutnya. Selanjutnya menurut Suryadi Aceh, yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan perwujudan peradaban suatu bangsa. Baiklah, selanjutnya yaitu pengertian perencanaan pendidikan. Menurut Endang Soenaria, dia mengukakan bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu proses sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pelaksanaan dan koordinasi metode penelitian sosial, prinsip dan teknik pedagogis, manajerial, ekonomi, dan keuangan melalui partisipasi masyarakat dan dukungan untuk pendidikan dengan tujuan dan waktu tertentu yang dikembangkan untuk menciptakan peluang bagi orang untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu pengertian perencanaan pendidikan menurut pakar manajemen antara lain. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Yusuf Enox, mengatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial, budaya, serta menyeluruh pada suatu negara. Yang kedua, menurut Guru G, dia menyatakan bahwa perencanaan pendidikan merupakan proses mempersiapkan kegiatan di masa depan dalam bidang pembangunan dan pendidikan. Nah, dengan demikian, definisi perencanaan pendidikan apabila disimpulkan dari beberapa pendapat tersebut adalah suatu proses intelektual yang berkesinambungan dalam merencanakan, menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan sesuatu yang konsistensi internal yang berhubungan secara sistematis dengan keputusan-keputusan lain, baik dalam bidang itu sendiri maupun dalam bidang-bidang lain dalam pembangunan, dan tidak ada batas waktu untuk satu jenis kegiatan, serta tidak harus selalu satu kegiatan mendahului dan didahului oleh kegiatan lain. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan adalah yang pertama, standar pengawasan, yaitu mencocokkan pelaksanaan dengan perencanaannya. Yang kedua, mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya suatu kegiatan. Yang ketiga, mengetahui siapa saja yang terlibat pada struktur organisasinya, baik kualifikasinya maupun kuantitasnya. Yang ketiga, mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerjaan. Yang keempat, minimalkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Selanjutnya, memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kegiatan pekerjaan. Secara sederhana, tujuan perencanaan pendidikan diuraikan oleh para ahli sebagai berikut.
Satu, menurut Permana Johar, bahwa perencanaan pendidikan dalam sebuah lembaga sangat krusial, di mana peran para perencana pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam capaian tujuan sebuah lembaga. Dua, menurut Sagala, dalam Permana Johar yang menyatakan bahwa ada beberapa tujuan perencanaan pendidikan, diantaranya standarisasi dari mulai perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dengan demikian, diharapkan mengacu pada standarisasi yang dapat mengoptimalkan semua sumber daya, sarana prasarana, dan minimalisir kegagalan pada lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan pendidikan. Banyak sekali manfaat dari perencanaan pendidikan yang dikelola dengan baik, dan diyakini bahwa perencanaan yang baik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Adapun manfaat perencanaan pendidikan yaitu: satu, sebagai standar pelaksanaan dan pengawasan. Dua, pemulihan berbagai alternatif terbaik. Tiga, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. Empat, sebagai alat yang memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait. Selanjutnya, sebagai alat untuk meminimalkan kerjaan yang tidak pasti. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang karakteristik, prinsip, dan syarat perencanaan pendidikan. Satu, karakteristik perencanaan pendidikan. Menurut pendapat Pilar, dalam Rustiana, kriteria perencanaan pendidikan adalah: pertama, mencapai visi dan misi. Kedua, tujuan program dibagi menjadi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ketiga, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul. Keempat, menciptakan kondisi bagi siswa untuk berkembang. Kelima, gunakan kekuatan internal dan eksternal. Yang keenam, menuju pendidikan yang bermutu. Yang kedua, prinsip perencanaan pendidikan. Prinsip dari perencanaan pendidikan menurut Arifin, yang pertama, interdisipliner, yaitu perencanaan pendidikan pendekatan dengan banyak ilmu. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, artinya bersifat dinamis dan responsif. Yang ketiga, efektif dan efisien, artinya efektivitas adalah lebih menitik beratkan pada ukuran dan keberhasilan. Sedangkan efisien lebih menekankan pada cara atau lebih tepatnya melaksanakan perencanaan pendidikan. Yang keempat, objektivitas, artinya perencanaan pendidikan direncanakan berdasarkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Yang kelima, program of change, yaitu terus mendorong dan memberikan kesempatan kepada seluruh elemen untuk bertindak dan maju melalui berbagai pembenahan. Yang keenam, kooperatif dan komprehensif, yaitu bahwa perencanaan pendidikan disusun berdasarkan pada ruang lingkup lembaga atau sekolah dan memberikan layanan prima dalam bidang pendidikan baik secara akademik maupun non-akademik. Yang ketujuh, resource development, bahwa perencanaan pendidikan direncanakan dan disusun sesuai dengan prosedur yang berlaku. Selanjutnya, poin yang ketiga, syarat perencanaan pendidikan. Menurut Asnawir, syarat-syarat perencanaan pendidikan yaitu: A. Perencanaan dalam lembaga pendidikan Islam hendaknya memperhatikan dan didasarkan pada tujuan yang jelas. B. Dalam perencanaan hendaknya mengutamakan aspek kesederhanaan, realistis, dan praktis. C. Terperinci dan memuat segala uraian. D. Memperhatikan fleksibilitas sehingga mudah beradaptasi dengan keadaan, kebutuhan, dan kondisi dan situasi. E. Menghindari duplikasi dalam pelaksanaannya. Selanjutnya C. Prosedur implementasi dan proses perencanaan pendidikan. 1. Prosedur perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan adalah rangkaian rinci tindakan atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.
Proses perencanaan ini disebut perencanaan partisipatif. Di dalamnya, perencanaan partisipatif dilakukan secara bersama-sama, antara lain pejabat pendidikan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, praktisi pendidikan, dan tokoh masyarakat. Menurut Made Pidarta dalam Rusdina, langkah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan perencanaan pendidikan antara lain: A. Perencanaan partisipasi. Perencanaan ini melibatkan banyak pihak yang dapat diamati, seperti pihak sekolah melalui kepala sekolah, guru, siswa, administrasi, keuangan, dan infrastruktur. B. Forecasting. Mengantisipasi masa depan dalam dunia pendidikan karena perubahan merupakan ciri utama dunia pendidikan saat ini. C. Pembagian keputusan. Langkah pengambilan keputusan biasanya diambil oleh pemangku kepentingan tertinggi, mungkin kepala sekolah dan struktur sekolah. 2. Implementasi perencanaan pendidikan. Implementasi dalam arti linguistik adalah menerapkan. Dalam istilah implementasi tidak jauh berbeda dengan tindakan, yaitu menerapkan, mengadopsi, atau mengambil tindakan setelah organisasi. Tahapan yang paling sulit dalam proses perencanaan pendidikan adalah pelaksanaannya. Hal ini antara lain disebabkan oleh: pertama, ada masalah pembagian sumber daya yang belum terselesaikan. Yang kedua, kebijakan umum yang untuk melaksanakan rencana tersebut belum dikembangkan secara sistematis. Dan yang ketiga, dukungan sivitas akademika. Menurut Rusdina, yang pertama yaitu hakikat pelaksanaan rencana ini, lembaga pendidikan atau sekolah adalah menekankan relevansi. Yang kedua, tahapan perencanaan pendidikan meliputi dengan dilakukan analisis kebutuhan menggunakan analisis SWOT. Yang ketiga, proses perencanaan pendidikan khususnya dalam persiapan mengacu pada pendapat Syaifuddin yang menyatakan bahwa terdapat faktor-faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam perencanaan persiapan, antara lain fase penilaian kebutuhan, pembagian tujuan, dan mengembangkan kebijakan khususnya dalam layanan pendidikan suatu lembaga atau sekolah. Yang ketiga, proses perencanaan pendidikan. Proses perencanaan pendidikan yang pertama, need assessment, yaitu pengkajian kebutuhan yang meliputi berbagai aspek pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan. Yang kedua, rumusan dan sarana, khususnya rumusan dan tujuan rencana merupakan arah rencana dan rancangan kerja. C. Prioritas adalah identifikasi kebijakan dan dalam rencana pendidikan. D. Rumusan program atau proyek adalah perumusan program atau rencana kegiatan. E. Uji kelayakan adalah alokasi sumber daya yang tersedia seperti pendanaan. F. Pelaksanaan perencanaan adalah pelaksanaan untuk mengubah rencana tertulis menjadi tindakan. Perencanaan menjadi tindakan ilmiah yang menentukan apakah rencana itu baik dan efektif. E. Evaluasi atau penyesuaian rencana ke depan merupakan kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.